Gimana nih coba? Ya, memang AF ini adalah seorang juara baru ya, juara baru. Dia baru meng-KO Hafid di pertarungannya, knockout. Dia menjadi seorang baru. Ini adalah title defense pertama dia, Oke. defense title pertamanya dia. Dan Lamhot dia menunjukkan bahwa dia memang seorang fighter yang layak untuk menjadi seorang penantang, dikalahkan penantang-penantang lain. Lamhot itu mempunyai gini, mungkin saya nggak mau berbicara terlalu banyak mengenai teknik-teknik Lamhot karena saya nggak mau nanti dianggapnya membocorkan strategi-strategi Lamhot. Tapi Lamhot itu banyak berubah. Semenjak dia pindah ke Sasana, dia pindah Sasana. Tadinya dari Han Academy, sekarang dia berada di Joglo. Dia banyak perubahan di sana. Dan perubahan ini positif untuk seorang Lamhot. Karena di sana kita melihat dia menjadi fighter yang lebih baik. 1 minggu sebelumnya mereka melakukan trash talk ya di video. Di mana Lamhot bilang, ya memang AF ini pukulannya keras, tapi tekniknya biasa aja. Saya lebih baik tekniknya, dia bilang. Ya, AF bilang, ya oke, teknik kamu lebih baik, tapi tetap saya akan menang, dia bilang begitu. Oke, nah pada saat di weigh-in, ya seperti saya bilang, inilah ronde pertama mereka. Itulah kenapa saya ada di tengah-tengah mereka pada saat weigh-in, Bung Alfred. Kenapa? Karena saya ingin melihat ekspresi muka dari kedua fighter. Saya ingin melihat massa otot. Saya ingin melihat kekerasan otot mereka. Saya ingin melihat persiapan mereka. Di situ saya bisa menilai, oh mana yang lebih siap, mana yang menang secara mental. Itulah kenapa saya di tengah-tengah mereka. Saya ingin melihat. Pada saat weigh-in, kedua-duanya bisa dibilang mempunyai massa otot yang maksimal. Tidak terlihat satupun dari mereka yang kendor. Tidak terlihat ada yang kendor dari mereka. Dan tatapan mereka saling tatap. Tidak ada yang meleset tatapannya. Karena pada saat weigh-in itu, ada fighter yang pada saat ditatap, mereka melihat kaki, melihat atas, melihat bawah, melihat samping. Pemalu. Tapi AF dan Lamhot itu dua-duanya matanya saling melihat. Tidak lepas. Pertarungan seri, saya nyatakan, di ronde pertama. Di saat weigh-in. Wah, ini saya udah tahu, dari pertarungan ini aja, dari pertarungan mental, dari stare down, mereka imbang. Saya yakin ini fight akan luar biasa malam ini. Begitu masuk ke fight, saatnya fight, mereka muncul. Dan memang di ronde-ronde awal itu terlihat secara teknik Lamhot lebih unggul dibandingkan AF ya. Dia mempunyai posisinya southpaw, yaitu tangan kanan di depan. Beberapa kali dia melancarkan jabnya dan bersarang di wajah AF. Di ronde-ronde awal itu AF unggul secara poin. Di ronde berikutnya ada beberapa kali Lamhot melakukan pelanggaran ya. Tangannya terbuka sehingga mencolok mata dari AF. Kita berikan waktu istirahat. Setelah itu ada juga tendangan ke arah kemaluan sehingga harus dipotong nilai. Mereka back and forth. Pertarungan mereka sangat seru. Kenapa? Karena mereka itu AF itu pukulannya bom tangan kanan. Itu kalau berapa kali itu meleset. Itu mungkin cuma beda hitungan 1 cm 2 cm aja dari rahang Lamhot. Begitu juga dengan Lamhot, beberapa kali juga pukulan dan tendangannya itu ada satu tendangan dia. Itu terlalu tinggi sehingga melewati kepala AF. Seumpamanya tendangan sedikit lebih rendah, KO pasti. Jadi pertarungan ini benar-benar kita nggak boleh berkedip. Ada fighter yang lengah, bisa KO. Fighter bisa KO. Masuk ke ronde keempat, di mana AF kena tendang selangkangannya dan sangat keras. Di mana AF harus meronta-ronta. Harus meronta-ronta. Mungkin di sini saya mau sedikit berbagi ilmu sedikit mengenai apa yang harus Anda lakukan kalau kena serang di kemaluan. Karena saya sudah pernah ditendang di arah kemaluan. Saya sudah pernah, saya sebutnya ini family jewels, mutiara keluarga, Bung Alfred.
Apabila mutiara keluarga Anda kena serang, itu sakitnya luar biasa, Bung Alfred. Itu saya tidak bisa menjelaskan seperti apa sakit, tapi sakit banget, sakit banget. Gilu, bro. Gilu. Orang-orang itu punya macam-macam teori. Gimana caranya supaya nggak terlalu sakit? Iya. Disuruh squat, suruh jongkok-jongkok, loncat-loncat, suruh jungkir balik, suruh salto, disuruh macam-macam adanya, Alfred. Tapi in all honesty, there's nothing you can do. There's nothing you can do. Anda mau loncat-loncat, Anda mau baring, Anda mau meditasi, Anda mau apa, hanya waktu yang bisa menyembuhkan Anda. Jadi mungkin semua gerakan itu hanya untuk mendistract pikiran Anda supaya jangan mikirin sakitnya, lakuin sesuatu yang lain. Jadi memang begitulah keadaannya. Memang ini adalah kelemahan dari semua laki-laki ya. Mutiara keluarga ini apabila kena serang sakit. Anda mau squat, Anda mau jongkok, Anda mau jungkir balik, Anda mau meditasi, sakit. Hanya waktu yang menyembuhkan. Nah, maka dari itu, apakah 5 menit cukup? Itu jawaban yang sangat sulit dijawab ya. Karena saya akan bilang tergantung dari banyak faktor. Seberapa keras tendangannya, seberapa bagus alat proteksi Family Jewels Anda ini. Karena setiap merek itu mempunyai desain yang beda-beda dan mungkin kekuatannya pun beda-beda. Kalau Anda mungkin membeli merek yang murah, ya saya rasa sampai besok pun berasa sakitnya itu. bisa pecah juga loh. Udah ada banyak kasus pecah ditendang di situ. Oh iya kah? Yang tadinya mutiara Anda ada 2, bisa jadi pecah jadi 100. Bisa jadi 100 itu mutiara keluarganya. Atau bisa jadi hilang, tinggal 1. Nah, kita nggak tahu itu efeknya seperti apa. Maka dari itu saran profesional saya adalah apabila Anda adalah seorang petarung profesional, Anda beli alat pelindung mutiara keluarga itu yang terbaik. Saya tidak akan nyebut apa itu yang terbaik karena nanti dianggapnya iklan gratis. Jangan. Cari yang terbaik. Jangan beli yang murah-murah, cari yang terbaik karena itu adalah aset Anda seumur hidup. Iya. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak informasi buat saya juga ini? Kira-kira yang bagus tuh harganya berapa? Ya mungkin kalau untuk harga saya kurang tahu ya, karena kan tergantung siapa yang jual, tergantung Anda beli dari daerah mana, Anda ada di mana, karena ya itu tergantung. Saya nggak bisa ngomong berapa harganya, tapi coba Anda lakukan research mana yang terbaik dan harus dites. Anda pakai dan minta teman Anda tendang arah itu, apakah sakit apa enggak? Kalau masih sakit berarti masih kurang bagus. Tergantung, Prof. Yang tendang siapa dulu? Nah, itu betul. Makanya banyak sekali faktornya. Tapi kembali lagi ke AF dan Lamhot. AF kena tendang di arah itu. Dan AF terlihat sangat kesakitan. Kita harus memanggil dokter. Dokter pun mencoba sebaik mungkin, walaupun saya tahu itu sulit sekali ya untuk menghilangkan sakitnya, itu sulit sekali. Itu pas tulang kering ke arah kemaluan. Nah, pada saat Anda kena kemaluan itu dokter akan menentukan. Dan di sini juga terlihat karakter dari seorang petarung. Ada seorang petarung yang pada saat dilanggar itu dia dengan sengaja pura-pura kesakitan banget sehingga tidak mau meneruskan pertarungan. Ada. Dan mungkin buat para fighter yang mendengar, kita tidak bisa ditipu. Kita ada kamera di mana-mana. Kita juga praktisi MMA. Kita tahu seberapa sakitnya, kita tahu seberapa keras serangan itu. Banyak sekali adalah beberapa fighter kita yang terkena pelanggaran itu berpura-pura sehingga ya kita harus memutuskan situasi seperti apa. Jadi pada saat, kembali saya ulangi, apabila terjadi pelanggaran,
Yang memutuskan Anda bisa melanjutkan atau tidak itu dokter, bukan petarung. Karena petarung, apabila dia mempunyai mental yang kita anggap mental cemen lah ya, mental cemen, dia akan pura-pura kesakitan. Dia akan pura-pura kesakitan. Dia bilang, oh tidak bisa lanjut, berharap fighternya lawannya didiskualifikasi. Tapi AF itu adalah fighter yang luar biasa. Luar biasa. Saya sudah melihat dia bahunya copot, dibalikin lagi, fight lagi. Hidungnya patah, masih mau fight. Kemarin mutiara keluarganya dihajar sama Lamhot. Sakitnya itu luar biasa karena memang tendangannya keras. Dia kesakitan, dokter harus kita panggil, memberikan es batu. Namun begitu recover AF tidak ada sedikit pun berpikir untuk menyerah. Begitu dia recover, dia malah oke, saya mau fight. Justru saya malah ngasih tahu AF, Anda punya waktu 5 menit untuk istirahat. Istirahat dulu, jangan buru-buru. Karena tendang di sini, sakit itu menyebabkan stamina turun, Bung Alfred. Rasa sakit yang luar biasa itu menyebabkan stamina turun. Karena untuk menahan sakit itu dia harus nahan napas. Itu menyebabkan stamina turun. Jadi saya bilang ke AF, kamu punya waktu 5 menit. Jangan buru-buru. Nah, akhirnya dia sedikit mengambil napas lagi, memastikan bahwa dia sudah recover. Nah, di sini fighter-fighter yang dilanggar itu mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Setelah dilanggar, dia jadi pura-pura kalah, pura-pura nggak bisa lanjut, atau jadi takut, atau jadi marah. Nah, AF ini kayaknya makin marah ini setelah dilanggar. Karena begitu dilanggar, dia makin keras pukulannya. Begitu kita berikan waktu, nggak sampai 5 menit diambil. Mungkin sekitar 2 menit aja. Sekitar 2 menit aja. Sekitar 2 menitan dia istirahat, begitu dia recover, begitu mulai dia langsung ngamuk. Lamhot kena pukul di jidatnya. Dan itu langsung pecah jidat dari Lamhot. Sobek, langsung darah bercucuran. Darah langsung bercucuran. Nah, mungkin gini, mungkin banyak fans MMA yang nggak tahu ya bahwa kalau berdarah di area kepala sini, ini sobek sedikit aja itu darahnya banyak ya. Coba, pernahkah Anda ada jerawat ya di daerah muka sini ya, terus Anda pencet jerawat yang besar gitu ya, terus darahnya seberapa banyak? Itu mungkin butuh 5 tisu itu baru berhenti itu darah. Apalagi kalau Anda kena pukul, itu darahnya sangat banyak daerah sini. Nah, kemarin itu Lamhot itu sobek, darahnya mengucur banyak. Dan wasit Mustadi melihat, wah ini kayaknya sobeknya besar. Wasit Mustadi meminta time out, break, dipanggil dokter. Begitu dokter masuk, saya juga ikut masuk. Kenapa? Karena memang wasit itu hanya menghentikan pada saat dia melihat, oh ini berbahaya untuk dilanjutkan. Kemarin itu wasit melihat, oh ini berbahaya untuk dilanjutkan. Makanya dia meminta time out. Dokter masuk, dokter melakukan pemeriksaan. Nah, saya bilang ke dokter, Anda putuskan, fighter ini masih bisa lanjut atau tidak. Kalau dia masih bisa lanjut, langsung lanjut. Dokter jangan menyembuhkan lukanya dulu. Kenapa? Karena ini adalah momentumnya AF. AF lagi unggul. Jangan AF lagi unggul, terus dokter menghentikan, terus disembuhin dulu lukanya, terus Lamhot akhirnya seger kembali, terus fight lagi. Tentunya ini nggak fair bagi AF. Karena AF lagi unggul. Jangan diberikan waktu 5 menit, karena AF nggak melakukan pelanggaran. Itu pukulan yang sah. Nah, dari situ saya bilang ke dokter, ini bisa dilanjutkan atau tidak? Dokter berusaha untuk menutup luka itu dengan vaselin, tapi darah terus mengucur, dan sobeknya juga sangat besar.
Dari sini dokter memutuskan ini tidak bisa dilanjutkan. Sehingga AF dinyatakan sebagai pemenang. Ya ini menurut saya ini agak ini adalah kemenangan yang sah dari AF karena itu pukulan yang sah menyebabkan luka sehingga dokter yang memutuskan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Lampot masih mau bertarung. Bahkan secara angka bisa dibilang mungkin Lampot sedikit lebih unggul. Tapi karena dokter memutuskan ini tidak bisa dilanjutkan karena sobeknya terlalu besar, sehingga AF dinyatakan sebagai pemenang. Kita sangat terhibur ya karena 4 ronde itu baru terjadi. 4 ronde itu terjadi. Jadi kita sangat terhibur, pertarungan yang luar biasa, terlihat pukulan-pukulan yang menarik dari Lampot dan juga pukulan-pukulan yang sangat luar biasa juga dari AF. Luar biasa sekali.